Finlandia, Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara di dunia telah menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Lalu, bagaimana dengan negara kita? Apa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat transformasi pendidikan di negara dengan 17.000 pulau dan ragam budaya yang berbeda-beda? Haruskah kita mengikuti negara-negara itu? Yuk kita simak ulasannya di video berikut ini. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda, mulai dari segi geografis, budaya, sejarah, kondisi sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi pun berbeda-beda. Maka dari itu, solusinya tentu berbeda-beda. Praktik perubahan pendidikan yang terjadi di Finlandia misalnya, tidak bisa langsung diimplementasikan di Indonesia. Finlandia, negara dengan kondisi masyarakat yang cenderung homogen, tentu sangat berbeda dengan negara kita yang 5.600 kali lebih luas, dengan bentang alam yang jauh lebih kompleks, dan dengan jumlah penduduk 55 kali lebih banyak dibandingkan Finlandia. Oleh karena itu, sebagai sebuah bangsa, kita perlu menemukan sendiri upaya transformasi pendidikan yang dapat kita implementasikan, yang sesuai dengan kultur, sejarah, kondisi sosial kemasyarakatan, aspek geografis, daya dukung infrastruktur, dan berbagai faktor lainnya di negara kita. Lalu, bagaimana caranya? Nah, mungkin gagasan piramida terbalik ini bisa menjadi alternatif solusi yang menjanjikan. Jika kita perhatikan, pada umumnya, proses perubahan yang terjadi di masyarakat ketika terjadi kebijakan dari pemerintah terkait pendidikan adalah sebagai berikut. Pemerintah membuat sebuah kebijakan. Kebijakan itu dituangkan dalam bentuk pedoman yang kemudian dipraktikkan di tingkat pemerintah daerah hingga di satuan pendidikan yang kemudian akan berdampak pada individu, guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Proses yang terjadi melalui skema top-down atau dari puncak ke bawah, jika tidak dikelola dengan baik, tentu akan menyebabkan terjadinya resistensi implementasi praktik pendidikan di tingkat akar rumput. Apalagi jika masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan aspirasinya sebelum merumuskan kebijakan tertentu. Nah, untuk mengurangi risiko itu, bagaimana jika skemanya kita balik? Alih-alih pemerintah yang memulai transformasi melalui sebuah skema top-down, kita sebagai elemen masyarakat terlebih dahulu melakukan praktik-praktik baik pendidikan di lapangan, lalu dibuat dalam berbagai gerakan yang sifatnya masif dan berdampak kepada sektor pendidikan secara nyata di tingkat satuan pendidikan, sampai pada suatu titik pemerintah menyediakan paket kebijakan yang mendukung implementasi praktik baik tersebut. Misalnya seperti ini. Sebut saja Pak Haryono, seorang guru honorer di salah satu SMP negeri di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, yang mengampu mata pelajaran IPA terpadu kelas 7, 8, dan 9. Berbeda dengan guru-guru lainnya yang cenderung baru belajar ketika ada instruksi dari atasan mengikuti pelatihan, Pak Haryono memilih untuk mengikuti program pelatihan atau belajar kapanpun ia membutuhkannya. Ia selalu berusaha mengajak teman-teman guru lainnya untuk ikut serta dalam setiap program pelatihan yang ia ikuti. Singkat cerita, Pak Haryono bertemu dengan Pak Rudi dari salah satu SD di kampung sebelah yang ternyata juga aktif belajar. Lalu Pak Haryono dan Pak Rudi mencoba menginisiasi sebuah gerakan lingkar inspirasi setiap 2 pekan sekali. Aktivitasnya adalah Pak Haryono dan Pak Rudi duduk bersama dan membagikan keresahan yang dirasakan selama mengajar dan saling berbagi ide tentang strategi pengajaran. Aktivitas ini terus dilakukan. Pekan demi pekan, lama-kelamaan semakin banyak guru dari jejaring Pak Haryono dan Pak Rudi yang ikut dalam kegiatan lingkar inspirasi. Aktivitas ini rupanya mulai terendus oleh Bu Rita, kepala sekolah dari desa tetangga. Karena penasaran, Bu Rita ikut serta dan mendapatkan inspirasi pengelolaan sekolah dari kepala sekolah lain yang mengikuti lingkar inspirasi. Singkat cerita nih, kegiatan lingkar inspirasi yang sudah konsisten dijalankan dalam waktu 6 bulan itu terendus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Karena tertarik dan merasa kegiatan ini membantu guru menjalankan perannya dengan baik di sekolah, maka akhirnya pemerintah provinsi bekerja sama dengan MGMP tingkat kabupaten untuk membuat kegiatan lingkar inspirasi di setiap MGMP. Secara perlahan tapi pasti, rupanya hal ini membuat praktik-praktik pengajaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat berubah ke arah yang lebih positif. Hal ini terlihat dari pencapaian belajar murid yang meningkat secara progresif. Apakah cerita ini terkesan utopis? Sepertinya untuk jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang, hal itu bisa jadi akan kita capai. Asalkan kita senantiasa konsisten, bergerak, dan memperbaiki diri. Jadi, untuk membuat transformasi pendidikan di Indonesia, yang kita butuhkan adalah lebih dari sebuah kebijakan yang sifatnya top-down. Yang perlu kita lakukan adalah konsisten melakukan praktik baik pendidikan di lapangan, membuat perubahan-perubahan kecil yang kemudian menyebar luas, dipraktekkan oleh lebih banyak orang, hingga pada akhirnya pemerintah akan melegitimasi melalui paket kebijakan yang menguatkan praktik baik itu. Peran kita dalam menciptakan praktik-praktik baik di tingkat mikro menjadi sangat krusial. Anda akan menjadi katalisator terciptanya ribuan, bahkan jutaan praktik baik yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kita semua berharap, dengan semakin banyaknya praktik baik yang terjadi di tingkat akar rumput, wajah pendidikan kita dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak perlu berbicara, cukupkan dengan bertindak. Tidak perlu meminta, cukup dengan menunjukkan. Tidak perlu berjanji, dan cukup dengan buktikan. Mari ambil peran dalam gerakan ini dan menjadi bukti dari transformasi pendidikan Indonesia di masa depan.